Gloria, perkenalkan, nama saya Yulius Tamonov, asal Ranting, Paroki Santa Familia, salah satu pengurus di distrik Kusupan Agung Kupang. Profesi saya sebagai jurnalistik. Kesibukan saya keseharian selalu mencari berita, mengolah, dan menginput dan mempublikasikan di media-media sosial. Yang menjadi dorongan dalam diri saya untuk menetap di Kupang pada awalnya bahwa saya datang dari kampung itu hanya bawa baju di badan, baju kaos satu dengan celana karet di badan. Kemudian saya di sini mulai kesibukan baik itu dari konjak oto, jual tahu tempe, dorong gerobak, jual kantong plastik, dan bahkan jual ikan. Yang menjadi dasar saya melakukan itu semua itu hanya semata-mata untuk memperoleh pendidikan tinggi supaya seperti teman-teman yang lain yang orang tuanya memiliki kemampuan ekonomi dan sebagainya. Ya, jadi ketika saya memperoleh gelar sarjana, saya sempat sampaikan kepada pastor bahwa ikan tembang menghasilkan sarjana. Memang kedengaran lucu, tapi ketika saya menjelaskan lebih dalam, menurut saya masuk akal. Kenapa? Karena dalam perjuangan saya sejak SMA sampai dengan memperoleh sarjana, kebanyakan saya menjual itu ikan tembang. Karena ikan tembang itu cepat laku, kemudian harga bisa menjangkau semua elemen, baik itu anak kos sampai dengan penduduk di sekitaran tempat jual saya. Pertama, saya masuk di organisasi TSTM pada tahun 2004. Namun dalam perjalanan berpindah ranting, maka sampai dengan tahun 2009 baru saya bisa memperoleh pakaian biru atau senior. Selain itu, dalam organisasi kemahasiswaan pada tahun 2012 itu juga saya bergabung dengan PMKRI atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang punya moto hampir mirip dengan TSTM. TSTM Pro Patria et Ecclesia. Pro Patria et Ecclesia, kalau di PMKRI Pro Ecclesia et Patria. Dan pada tahun 2013 itu dipercayakan sebagai Biro Marga, dan pada tahun 2014 itu sebagai Ketua Lembaga Kajian Politik PMKRI, dan pada tahun 2015 itu dipercayakan sebagai Presidium Hubungan Antar Umat Beragama. Kemudian pada tahun 2017 itu saya pernah mencoba untuk mencalonkan diri sebagai Ketua PMKRI Cabang Kupang pada tahun itu, namun mungkin tidak berkesempatan untuk menduduki jabatan itu. Selain itu juga pada tahun 2012 itu juga saya bergabung dengan organisasi Ikatan Mahasiswa Amanatun yang dikenal dengan Iman Kupang. Kemudian pada tahun 2013 itu dipercayakan sebagai Ketua Bidang Keorganisasian, dan tahun 2012 puji Tuhan dipercayakan sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Amanatun. Dan pada tahun 2012 itu pun bersamaan kami bersama teman-teman dan para dosen kami membentuk kembali atau menghidupkan kembali Pramuka Undana atau yang dikenal dengan GUDEP 025026 Racana Undana. Dan pada tahun itu pun juga karena mungkin nama masuk dari pendiri atau perintis sehingga dipercayakan sebagai Bendahara Umum Racana atau Pramuka Undana. Sesuai dengan profesi, kalau kita berhadapan dengan para imam atau kita di gereja, kita tetap patut terhadap pemimpin gereja, salah atau benar
dia sebagai pemimpin di gereja, kita tetap hargai. Kalau di pemimpin politik atau pemimpin daerah, tentunya sebagai profesi jurnalis harus mengkritik, harus mengontrol, dan dengan tulisan-tulisan yang membutuhkan oleh publik. Jadi motivasi sampai saya menjadi pimpinan redaksi atau mampu membangun sebuah media itu karena menjadi dasar bahwa kita harus merdeka di atas kaki sendiri. Kenapa demikian? Seluruh pekerjaan, baik itu di birokrasi, baik itu politisi, baik itu di pemerintahan dan lainnya, ketika kita bekerja dengan orang, pasti kita diperintah yang salah. Karena dia kepala, kita siap salah. Maka saya mendirikan sebuah media ini yang namanya Berita Cendana untuk mengelola sendiri, untuk mencari keuntungan sendiri, mencari pendapatan sendiri. Sehingga saya tekuni menulis ini sejak 2015 dan sampai dengan 2019 bulan September tanggal 9 saya mampu atau saya berusaha untuk mendiri dan membangun sebuah media dan sudah mempekerjakan sekitar kurang lebih 23 orang di seluruh Tanah Timur, bahkan di Lembata dan Flores Timur. Sekian. Tentunya kami berusaha untuk menyuarakan keadilan. Berbicara tentang keadilan tidak terlepas dari kesejahteraan. Oleh karena itu, di sisi lain yang merasa diri korban bahwa itu tidak benar, tetapi sebagai jurnalis atau sebagai penulis tetap mempertahankan, karena menurut orang lain bahwa perjuangan itu harus menggunakan fisik, menggunakan uang atau segalanya, tetapi perjuangan yang sesungguhnya itu harus berusaha menulis untuk mendongkrak atau mempublikasikan suatu kebenaran itu sendiri. Kenapa selalu saya menghabiskan waktu kosong selalu berada di Gua Maria? Karena saya ketahui bahwa kekuatan yang kita miliki hanya dari Allah itu sendiri, sehingga tempat suci atau seperti gua itu adalah tempat untuk kita merefleksi. Mungkin karena dalam aktivitas kita keseharian atau kesibukan keseharian kita selalu menyakiti sesama, karena mungkin dengan kata-kata, menyakiti sesama dengan tulisan, maka kita harus mampu merefleksi di gua untuk kita bisa memohon ampun kepada yang berkuasa. Yang menjadi motivasi atau menjadi gerakan dalam pribadi saya selalu meneladani Yesus Kristus, karena saya percaya dan saya lihat gerakan Yesus adalah sebagai gerakan dan sebagai guru yang mampu untuk melawan penindasan dan mampu untuk melawan penguasa-penguasa pada zaman itu. Yang menjadi pesan saya untuk kader muda TSTM, selalu semangat untuk belajar, semangat untuk berlatih, semangat untuk berdoa, semangat untuk membaca kitab suci. Karena menjadi dasar kekuatan adalah kitab suci itu sendiri. Sehingga kitab suci bisa mendorong kita untuk hal-hal yang baik, untuk belajar panjang sabar, untuk menguasai diri. Ketika kita menguasai diri, tentunya kita menguasai orang lain, maka kita bisa melawan yang ketidakbenaran dengan menguasai diri. Ya, kami persembahkan satu lagu dari TSTM Rating